Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in our English class. For this meeting, I would like to talk about future time. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membahas tentang future activity. Yang dimaksud dengan future time atau future activity adalah suatu kegiatan atau suatu peristiwa yang akan kita laksanakan pada saat yang akan datang. Nah, future itu sendiri maknanya adalah akan. Nah, kata akan dalam bahasa Inggris bisa ditunjukkan dengan kata will, yang kedua dengan kata shall, dan yang ketiga dengan kata be going to. Ketiga-tiganya, will, shall, dan be going to memiliki makna yang sama, yaitu akan. Tapi penggunaannya di sini berbeda. Untuk will itu dipakai semua subjek. I, he, she, it, you, they, we. Kita menggunakan kata will. Sedangkan shall itu dipakai atau digunakan khusus untuk subjek seperti I dan we. Sedangkan untuk be going to digunakan untuk semua subjek. Nah, hanya saja yang berbeda di sini adalah to be-nya, yaitu be. Contoh, I will speak English in my English class. Saya akan berbicara bahasa Inggris dalam pelajaran atau di kelas bahasa Inggris. We shall go home now. Kita akan pulang sekarang. Yang nomor 3, he is going to play football. Untuk selanjutnya, marilah kita perhatikan bentuk-bentuk kalimat berikut. Di sini ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Baik, kita mulai dari nomor 1. Untuk penggunaan will, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa will dipakai untuk semua subjek. Sehingga untuk membuat kalimat positif, kita tinggal meletakkan subjek yang kita inginkan, kemudian setelah subjek kita letakkan will, setelah will kita letakkan verb atau kata kerja, dan objek atau keterangan. Nah, misalnya kita ingin mengatakan, saya akan berbicara bahasa Inggris dalam kelas bahasa Inggris saya. Sehingga kalimatnya menjadi, I will speak English in my English class. Nah, kalau kalimat positif itu dirubah menjadi kalimat negatif, maka akan menjadi, I will not speak English in my English class. Saya tidak akan berbicara bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris saya. Nah, ciri-ciri kalimat negatif itu ada kata not setelah will. Untuk kalimat pertanyaan, kita tinggal meletakkan will itu ke depan kalimat, sehingga menjadi, will I speak English in my English class? Yang artinya, akankah saya berbicara bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris saya? Untuk yang nomor 2, shall, kita tahu bahwa shall itu dipakai untuk subjek we dan I. Untuk positif, sama seperti kalimat sebelumnya, we shall go home now. Letakkan subjek, kemudian shall, kemudian verb. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat.
Jadi kalau kita ingin mengatakan kita akan pulang sekarang dengan menggunakan shall menjadi we shall go home now. Nah, untuk merubah kalimat negatif, maka tambahkan not setelah kata shall sehingga menjadi we shall not go home now. Nah, untuk kalimat pertanyaan tinggal kita letakkan kata shall ke depan kalimat sehingga menjadi shall we go home now? Akankah kita pulang sekarang? Untuk yang nomor 3, be plus going to. Be di sini adalah to be. To be di sini ada 3 macam, yaitu is, am, are. Untuk is itu dipakai jika pelakunya adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, pengganti benda yang tunggal. Contohnya apa? Handphone, kita pakai it. Laptop, kita pakai it. Dan masih banyak yang lain. Kemudian untuk am, itu menggunakan subjek I. Begitu juga dengan to be are, kita pakai pelakunya adalah you, they, we. Kamu, mereka, dan kita. Contoh, ketika kita ingin mengatakan dia akan bermain sepak bola, maka kita gunakan is. Kenapa? Karena pelakunya kan dia laki-laki, sehingga menjadi he is going to play football. Nah, untuk negatifnya sama seperti penjelasan sebelumnya, tambahkan not setelah to be atau setelah kata kerja bantu. Nah, to be-nya apa di situ? Is, sehingga menjadi is not. Nah, lengkapnya adalah he is not going to play football. Nah, untuk kalimat pertanyaannya tinggal meletakkan is ke depan kalimat sehingga menjadi is he going to play football? Apakah dia akan bermain sepak bola? Kemudian marilah kita pelajari bentuk dialog sederhana pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk nomor 1 di sini ada Udin dan temannya yang ingin menggunakan kata will. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan. Udin, will you help me to bring this book? Kemudian Udin menjawab, sure. Nah, yang artinya, Udin, akankah kamu membantu saya untuk membawakan buku ini? Maka dijawab oleh Udin, jawabannya adalah sure. Nah, di sini menjelaskan tentang penggunaan kata will dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk menggunakan kata will yang berbentuk pertanyaan, kita letakkan di depan kalimat. Nah, untuk gambar nomor 2, di sini ada Dayu dan temannya. Nah, perhatikan penggunaan will pada dialog berikut. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course I will. Yang artinya, Dayu, kamu melewati rumah Udin kan? Akankah kamu memberikan buku catatan ini kepada dia? Of course I will. Tentu saya akan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda buka kembali di halaman 27 pada buku paket Anda masing-masing. Selanjutnya marilah kita perhatikan kembali contoh-contoh dialog berikut dengan menggunakan kata will dengan berbagai bentuk, baik itu berbentuk positif maupun pertanyaan. Untuk gambar nomor 3,
Di situ ada Siti dan temannya yang mengatakan, "Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea please?" "Sure, with or without sugar." "Siti, saya harus menemui kepala sekolah sekarang. Akankah kamu membelikan saya es teh?" "Tentu, pakai gula atau tidak?" Untuk gambar nomor 4, di sini ada Benny dan Bapak Guru. Nah, Guru Benny mengatakan kepada Benny dengan mengatakan, "Benny, will you close the window please?" "Certainly, sir." "Benny, akankah kamu menutup jendela?" Kemudian Benny menjawab, "Tentu, Pak." Dan yang terakhir, di sini ada Edo beserta ibunya. Kemudian Ibu Edo mengatakan, "Edo, will you do this for me, please? I will make the table." "Edo, akankah kamu melakukan ini untuk saya? Saya akan merapikan meja." "Ya, Bu, saya akan." Sebelum Anda berlatih membuat sebuah kalimat dan dialog, nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu bentuk kalimat berikut menjadi kalimat yang berbentuk future. Caranya adalah kata can dirubah menjadi kata will, atau can bisa dirubah menjadi be going to. Contoh, Wina can do many things. Kalau menggunakan will menjadi Wina will do many things. Kalau menggunakan be going to menjadi Wina is going to do many things. Begitu juga untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi gunakanlah kata will atau be going to. Sekarang marilah kita kerjakan tugas-tugas berikut. Tugas yang pertama adalah buatlah kalimat yang menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang atau future times dengan menggunakan kata will, shall, dan be going to. Masing-masing dari kata tersebut membuat 3 kalimat. Untuk tugas yang kedua, buatlah sebuah dialog dengan menggunakan kata will atau shall atau be going to. Nah, demikianlah pembelajaran tentang penggunaan future times atau future activity pada kali ini. Semoga Anda bisa memahami dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.